Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Ngerinya Permainan Santet yang Berbuah Petaka. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1988. Rudi tak menyangka kehidupannya akan berubah hancur seperti ini. Awalnya dia terlena oleh bisikan iblis di pikirannya. Dia berpacaran dengan Asti yang kala itu sama-sama duduk di kelas 3 SMA. Karena terpengaruh pergaulan yang serba bebas, gaya berpacaran mereka sangat kelewatan. Padahal keduanya berasal dari keluarga terhormat. Pak Broto, bapaknya Rudi, adalah seorang juragan soto yang terkenal sangat dermawan. Selain itu, beliau juga dihormati dan ditokohkan oleh warga sekitar. Sedangkan Pak Wardi, ayah Asti, adalah seorang perangkat desa yang juga dikenal sebagai orang baik dan dihormati. Secara ekonomi, beliau juga termasuk mapan karena mempunyai beberapa hektar sawah. Entahlah setan dari mana yang membuat Rudi dan Asti sampai terlalu jauh dalam berpacaran, dan akhirnya Asti pun hamil. Ini tentu adalah aib bagi semuanya. Kedua orang tua mereka murka dan pihak sekolah juga mengeluarkan Rudi dan Asti dengan tidak hormat. Rudi dan Asti tentu sangat panik. Walau mereka sadar ini adalah akibat perbuatan sendiri, tapi tak pernah terbayang akan mengalami hal sememalukan ini. Menjadi bahan gunjingan dan cacian di desa dan sekolah. Akhirnya, dengan acara yang sangat sederhana, Rudi dan Asti pun dinikahkan. Tak ada perayaan besar sebagaimana lazimnya ketika anak tokoh masyarakat menikah. Tak ada senyum sedikit pun di wajah Pak Broto maupun Pak Wardi. Kehormatan dan harga diri benar-benar telah hancur lebur oleh kelakuan anak mereka. Bahkan selama beberapa hari, Pak Broto tak keluar rumah karena beban yang luar biasa itu. Karena rasa malu pada tetangga dan masyarakat, baik Pak Broto maupun Pak Wardi tak mau menampung Rudi dan Asti. Rasanya semua kehormatan dan nama baik yang sudah bertahun-tahun harus hancur berkeping-keping hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan akhirnya Pak Broto membuat keputusan. Beliau mengontrakkan rumah sederhana untuk Rudi dan Asti di desa sebelah. Kemudian, sang anak juga diberi modal untuk berjualan bakso serta sebuah gerobak tua yang selama ini terbengkalai di gudang. Sebelum terkenal menjadi juragan soto, Pak Broto memang cukup lama berjualan bakso. Dan kebetulan, itu adalah gerobak yang dulu pernah dipakainya. Tak lupa aneka mangkok dan semua perlengkapan jualan pun dipersiapkan juga untuk kehidupan Rudi. Walau sudah mencoreng nama baik keluarga, Rudi tetaplah anak yang bisa diharapkan kelak hidup mandiri, sambil bersiap menyambut kelahiran anak pertamanya yang juga menjadi cucu pertama bagi Pak Broto. Rudi sebenarnya adalah anak kedua. Kakak pertamanya belum menikah dan baru kali ini Pak Broto mempunyai menantu. Dengan berlinang air mata, Pak Broto pun melepas anak dan menantunya. Asti sadar bahwa mereka berdua telah melakukan kesalahan besar.
dan dia pun bisa menerima dengan ikhlas hukuman yang diterima dari orang tua serta mertuanya. Tapi tidak dengan Rudy. Baginya ini bukan sekedar hukuman, melainkan ada rasa kebencian dari bapaknya. Selama ini dia merasa bukanlah anak kesayangan, apalagi sejak menjalin hubungan dengan Asti yang dari awal sebenarnya kurang disukai bapaknya. Selain itu, Danang, teman akrabnya, sering memberi masukan yang negatif dan memanas-manasi. Kata Danang, Rudy dan Asti memang harus dinikahkan karena terlanjur hamil, tapi tidak seharusnya diusir. Danang justru menduga pengusiran itu karena Pak Broto terpengaruh dari omongan Mas Eko, kakak kandung Rudy, yang kata Danang ingin menguasai seluruh harta warisan orang tuanya. Rudy pun termakan omongan itu. Sejak beberapa tahun terakhir, Mas Eko memang terlihat lebih disayangi oleh bapak dan ibunya. Walau dalam hati kecil, Rudy menyadari bahwa Mas Eko memang tak pernah berbuat yang aneh-aneh, apalagi sampai membuat malu orang tua. Rudy juga seolah melupakan bahwa selama ini Mas Eko selalu bersikap baik padanya, bahkan waktu sang bapak membuat keputusan untuk mengusirnya. Mas Eko dan Bu Lastri ibunya sebenarnya menentang. Bahkan Mas Eko sempat terlibat perdebatan panjang dengan bapaknya. Tapi sayang, Pak Broto adalah pemegang keputusan tertinggi di keluarga, sehingga tak ada yang bisa menghalangi lagi pengusiran itu. Singkat cerita, Rudy dan Asti menempati rumah kontrakan dan bersiap dengan kehidupan baru. Sekitar seminggu kemudian, Rudy mulai berjualan bakso. Ini sama sekali bukanlah sesuatu yang sulit, karena sejak kecil dia sedikit banyak punya pengalaman sering membantu proses pembuatan bakso maupun soto di keluarganya. Asti juga sangat membantu serta memberi dukungan penuh. Di titik ini, masa depan usaha mereka terlihat cukup menjanjikan. Rudy membuka semacam tenda kecil di pertigaan yang tak jauh dari rumah kontrakannya. Selama seminggu berjualan, warung bakso Rudy cukup ramai, karena rasa baksonya memang tak jauh beda dengan bakso milik keluarganya dulu ketika belum beralih ke soto. Asti pun terlihat senang melihat perkembangan usahanya. Bahkan dia sampai mengabaikan kesehatan karena sangat bersemangat membantu Rudy di warung. Tapi sekitar sebulan kemudian suasana mulai berubah. Teman-teman preman Rudy termasuk Danang sering datang dan nongkrong di sana. Tentu saja itu berpengaruh pada para pembeli yang merasa tak nyaman dengan adanya berandalan-berandalan itu. Asti sempat berkata pada Rudy kalau selama warung buka sebaiknya teman-temannya disuruh untuk tidak datang dulu, dan nanti setelah tutup barulah bisa nongkrong di rumah. Tapi Rudy justru tersinggung dengan kata-kata istrinya, dan mulai saat itu Asti tak diperbolehkan membantu lagi di warung. Dengan alasan agar sang istri lebih fokus dengan kesehatan, Rudy mempekerjakan orang lain di warungnya. Dan langkah itu ternyata membuat omset baksonya jauh menurun. Apalagi setiap hari Danang dan teman-teman premannya selalu nongkrong di warung. Pernah suatu hari hanya 4 mangkok bakso yang terjual. Itu tentu jauh dari awal-awal membuka usaha ketika bisa berpuluh-puluh mangkok dalam sehari. Sayangnya, Rudy tak pernah mau menyadari bahwa penurunan omset akibat pekerja baru yang tidak serajin istrinya, serta keberadaan teman-teman premannya yang membuat para pengunjung warung merasa tidak nyaman. Selain nongkrong,
Tak jarang Danang dan teman-temannya sampai minum minuman keras di sana. Semakin lama, Rudy justru lebih percaya pada omongan Danang yang mengatakan kalau sepinya warung mungkin karena ada pesaing atau orang-orang yang tak suka dengan Rudy, sehingga memberi semacam sihir atau guna-guna agar warungnya terlihat tak menarik di mata para calon pembeli. Padahal di sekitar lokasi itu tak ada penjual bakso lain. Dan sebelum teman-teman premannya ada di sana, warungnya selalu ramai pembeli. Bu Lastri, ibunya Rudy, sempat beberapa kali berkunjung ke sana. Dan Asti pun sudah memberitahu pada sang ibu mertua tentang sepinya warung mereka. Tapi lagi-lagi, Rudy tak menghiraukan nasihat ibunya dan lebih percaya pada omongan Danang daripada istrinya dan Bu Lastri. Bahkan dia justru menerima ajakan Danang untuk mendatangi seorang dukun kenalannya. Kata Danang, dukun itu pasti mampu mengatasi masalah Rudy dan menangkal guna-guna di warungnya. Singkat cerita, Rudy dan Danang pun datang ke dukun itu meski Asti sempat melarangnya. Danang dengan sangat meyakinkan menyisipkan cerita bahwa dulu pernah ada temannya yang hampir mengalami kebangkrutan. Tapi usahanya bisa bangkit kembali setelah dibantu oleh dukun ini. Sesampai di sana, sang dukun yang bernama Pak Tugio mengatakan bahwa warung Rudy memang terkena serangan guna-guna. Hanya saja, menurut penerawangan gaibnya, si pengirim bukanlah saingan usaha Rudy, melainkan dari orang dekat di keluarganya. Pak Tugio juga bercerita bahwa beberapa bulan lalu ada juga salah satu pasien yang mengalami mirip seperti apa yang sedang terjadi pada Rudy. Dan terbukti, memang yang mengirim gangguan adalah orang dekat dalam keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, dugaan Rudy mengerucut pada dua kemungkinan, yaitu Mas Eko sang kakak dan Pak Broto bapaknya. Dia teringat lagi omongan Danang ketika itu, bahwa Mas Eko mungkin memang punya keinginan untuk menguasai harta warisan dari orang tuanya. Tak mampu berpikir jernih, Rudy pun terbakar amarah. Kecuali pada sang ibu, karena beliaulah satu-satunya orang yang selama ini rajin mengunjungi, walau Rudy merasa benar-benar dikucilkan oleh bapaknya. Pak Tugio lalu memberikan dupa, sebungkus kemenyan, dan sebotol air untuk diminum. Cara ritualnya adalah kemenyan harus ditabur di depan warung, dan setiap menjelang maghrib, dupa harus dibakar di dalam rumah Rudy. Setelah mengucapkan terima kasih dan memberikan uang tanda jasa, Rudy dan Danang pun pamit pulang, sambil meminta tolong pada Pak Tugio agar membantu dari kejauhan. Entah karena kebetulan atau ada hubungan dengan kesaktian Pak Tugio, keesokan harinya warung Rudy kembali ramai. Walaupun teman-teman premannya tetap nongkrong di sana. Rudy pun semakin yakin dengan analisanya, bahwa selama seminggu ini usahanya memang diganggu dengan guna-guna. Dan Mas Eko atau bapaknya lah yang melakukan itu. Hal itu juga membuat Rudy sangat percaya diri ketika minta istrinya jangan sampai ikut campur dengan langkah apapun yang diambilnya. Karena Rudy merasa jauh lebih paham tentang jualan bakso dan segala yang berhubungan dengan persaingan. Tapi hal itu hanya bertahan selama sekitar seminggu. Dan warung bakso Rudy kembali sepi. Asti memberikan saran yang sama pada Rudy, dan tak usah datang ke dukun lagi. Tapi kali ini Rudy
benar-benar marah. Bahkan dia sampai tega menampar istrinya yang sedang hamil itu. Keributan pun terjadi, dan Asti hanya bisa menangis sambil memohon agar Rudi tidak melanjutkan aksi kasarnya. Keesokan harinya, Rudi kembali minta diantar Danang ke rumah Pak Tugio. Di sana Rudi menceritakan bahwa warungnya sempat ramai sekitar seminggu, tapi sekarang kembali sepi. Pak Tugio terdiam beberapa saat. Mulutnya terlihat komat-kamit, entah membaca mantra apa. Lalu, lagi-lagi menurut penerawangan gaib, Pak Tugio mengatakan bahwa warung Rudi kembali diberi guna-guna oleh orang yang sama, karena warungnya terlihat mulai ramai lagi. Dan guna-guna itu lebih hebat dari sebelumnya, sehingga kali ini Pak Tugio merasa tak mampu mengatasi. Di otak Rudi, penjelasan Pak Tugio terasa masuk akal dan sesuai dengan apa yang terjadi. Rudi pun gugup dan sangat khawatir tentang kelanjutan usahanya. Terus solusinya gimana, Pak? Begitu tanyanya pada Pak Tugio yang juga terlihat kebingungan. Ternyata Pak Tugio memberikan solusi yang sungguh di luar dugaan Rudi, yaitu mengirim santet untuk orang yang mengirimkan guna-guna. Pak Tugio mengulangi lagi hasil analisanya bahwa si pengirim adalah orang dekat dalam keluarga. Kali ini Rudi semakin yakin bahwa pelakunya adalah Mas Eko yang mungkin atas sepengetahuan bapaknya. Walau Rudi sempat bertanya siapa tepatnya si pengirim guna-guna, Pak Tugio terlihat tidak mau menjawab. Sampai kemudian Danang mencolek tangannya dan membisikkan bahwa hal-hal seperti itu tidaklah pantas ditanyakan pada seorang dukun. Ucapan Pak Tugio memang sulit dibuktikan, tapi amarah dan kebencian di hati Rudi terlanjur menguat. Dalam kondisi seperti itu, tanpa berpikir panjang lagi, dia pun menyetujui apa yang dikatakan Pak Tugio, yaitu tentang santet yang ditujukan pada pengirim guna-guna. Hanya saja Rudi tetap punya nurani. Rasanya akan berlebihan kalau sampai Mas Eko meninggal. Bagaimanapun, dia adalah kakak kandung yang selama ini hidup bersama. Walau perlakuan yang diterima dari orang tuanya terkadang terasa tidak adil. Rudi pun lalu memberanikan diri bertanya pada Pak Tugio. Maaf Pak, apa bisa jangan sampai meninggal? Mungkin cukup sakit atau gimana gitu. Untungnya Pak Tugio tersenyum sambil berkata bisa. Tapi syaratnya, kata Pak Tugio, Rudi sendiri harus ikut terlibat dalam ritual. Rudi merasa tak paham apa maksud penjelasan itu. Pak Tugio pun menjelaskan lebih lanjut. Katanya, Pak Tugiolah yang akan melakukan ritual utama nanti malam, yaitu mengirim santet Banaspati. Tapi Rudi harus ikut terlibat dengan menaburkan tanah kuburan orang yang meninggal secara khusus. Maksudnya meninggal khusus gimana Pak? Dengan spontan Rudi pun bertanya. Kata Pak Tugio, tanah kuburan yang dimaksud adalah milik seseorang yang meninggal secara tidak wajar, terutama yang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kata Pak Tugio lagi, Rudilah yang harus mencari kuburan seperti itu. Rudi setuju. Dan setelah pamit, kemudian mencari kuburan yang dimaksud bersama Danang. Untungnya Danang sangat berperan membantu kali ini. Di desa sebelah,
ada kabar tentang seorang wanita yang meninggal sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kabar yang dulu pernah terdengar, wanita itu ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di pohon mangga di belakang rumahnya. Konon karena masalah asmara. Sesuai keterangan Pak Tugio tadi, tanah kuburan harus diambil tengah malam. Dan Rudi harus membaca mantra berbahasa Jawa kuno yang tadi juga telah dicatatkan oleh sang dukun. Rudi dan Danang pun sepakat berangkat ke kuburan itu malam ini juga. Sekitar jam 12 malam, setelah mengawasi sekeliling dan terasa aman, mereka berdua datang ke lokasi. Kebetulan pekuburan itu tidaklah terlalu lebar, sehingga tak butuh waktu terlalu lama bagi Danang untuk menemukan makam itu karena nama yang masih diingatnya. Begitu tepat di depan kuburan itu, Rudi membakar dupa pemberian Pak Tugio dan segera membaca mantra yang berbahasa Jawa kuno. Tak lama setelah mantra dibaca, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh tepat di belakang Rudi dan Danang. Begitu mereka berdua bersamaan menoleh, terlihatlah sebuah kepala tanpa badan tepat di belakang mereka. Dengan menyeramkan, kepala itu tersenyum. Gigi-giginya terlihat jelas berpadu dengan suara cekikikan dan membuat suasana begitu mengerikan. Tanpa dikomando, Rudi dan Danang lari terbirit-birit tanpa sempat mengambil tanah kuburan. Akhirnya, mereka berdua pulang ke rumah masing-masing dengan rencana besok akan ke rumah Pak Tugio menceritakan apa yang mereka alami. Di rumah, Asti merasa Rudi tak memperhatikannya lagi. Rudi selalu sibuk dengan urusan bersama Danang bahkan sampai pulang dini hari. Tapi Asti hanya diam saja karena tak mau kejadian kemarin saat Rudi menamparnya terulang kembali. Sore harinya, Rudi dan Danang kembali ke rumah Pak Tugio dan menceritakan apa yang mereka alami semalam. Dengan tertawa setengah mengejek, Pak Tugio hanya berkata, "Anak muda kok takut sama setan?" Katanya, apa yang mereka lihat semalam adalah arwah penasaran dari orang yang sudah meninggal. Dan yang paling penting, dia tak akan bisa menyakiti manusia. Menurut Pak Tugio, makhluk itu hanya menakut-nakuti dan semacam menguji keberanian orang yang mau mengambil tanah kuburan. Kemudian, perintah berikutnya dari Pak Tugio sangat jelas, bahwa Rudi harus kembali ke sana malam ini dan melawan semua rasa takut. Karena jika gagal lagi, maka usahanya benar-benar diambang kebangkrutan. Pak Tugio juga menyarankan, jika setan itu datang lagi, Rudi disarankan mengucapkan sesuatu yang intinya permintaan izin mengambil tanah kuburannya untuk melakukan ritual santet Banaspati. Dan kata Pak Tugio, karena Banaspati tingkatannya lebih tinggi dari arwah penasaran itu, maka dia pasti akan takut dan pergi. Rudi pun manggut-manggut dan berjanji dalam hati bahwa nanti malam akan ke sana lagi demi masa depan usahanya. Singkat cerita, malam itu Rudi kembali datang ke kuburan bersama Danang. Ada ketakutan luar biasa, tapi tak ada pilihan lain. Karena menurut Pak Tugio, masa depan usahanya yang akan menjadi taruhan. Ritual yang sama pun dilakukan,
Dan setelah mantra kembali dibaca, lagi-lagi terdengar suara benda jatuh, yang kali ini tepat di hadapan mereka. Kepala yang sama dengan tadi malam tiba-tiba muncul dan tersenyum menyeringai sangat lebar. Danang ternyata tak sanggup dan langsung berlari meninggalkan Rudi sendirian. Tubuh Rudi bergetar hebat, tapi dia tak punya pilihan lain. Akhirnya, walau ketakutan sangat kuat, dia memaksakan diri berkomunikasi dengan makhluk itu. "Maaf, saya datang untuk mengambil tanah kuburan untuk persyaratan santet Banespati." Begitu ucapnya dengan suara terbata dan gemetar karena ketakutan. Mendengar ucapan Rudi, kepala itu spontan berteriak dengan suara sangat mengerikan, lalu menghilang dari hadapan Rudi. Perlahan Rudi merasa sedikit lebih tenang, dan dia langsung teringat ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tugio. Lalu diambilnya beberapa genggam tanah di atas kuburan itu dan langsung dibawanya pulang. Danang yang menunggu Rudi di tepi jalan sempat meminta maaf berkali-kali karena tadi nyalinya tidak cukup untuk menemani Rudi di dalam kuburan. Keesokan harinya, Rudi ditemani Danang kembali ke rumah Pak Tugio untuk menyerahkan tanah kuburan itu. Rudi bahkan rela tak berjualan selama beberapa hari untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama. Pikirannya benar-benar dikuasai amarah dan kebencian, sekaligus keinginan kuat untuk kembali memajukan usahanya. Setelah tanah itu diserahkan, Pak Tugio meminta Rudi menunggu. Kata Pak Tugio, dia harus sabar karena prosesnya cukup lama. Sang dukun lalu masuk ke dalam kamar. Setelah 1 jam lebih Rudi menunggu, Pak Tugio keluar dengan membawa beberapa barang, yaitu tanah kuburan yang sudah dibacakan mantra yang diminta untuk ditaburkan di depan rumah orang tua Rudi. Selain itu, kemenyan dan mantra untuk dibaca dan dibakar saat lewat tengah malam nanti. Dan satu lagi, mantra untuk dibacakan pada makanan yang akan diberikan pada Mas Eko dan harus diserahkan secepatnya. Di sini, Rudi tiba-tiba teringat. Mungkin Pak Tugio ternyata juga punya perkiraan sama, bahwa pelakunya adalah Mas Eko. Sejak pertama datang, sang dukun tak pernah membuka siapa pelakunya. Dan kini justru semua ritual yang harus dilakukan ternyata mengarah pada sang kakak. Setelah itu, Rudi pamit pulang dan mengantar Danang ke rumahnya. Kemudian Rudi membeli seporsi martabak kesukaan Mas Eko kakaknya. Dia harus mengesampingkan gengsi dan dengan sopan ke rumah orang tuanya untuk menabur tanah kuburan serta menyerahkan martabak pada Mas Eko. Beberapa puluh meter dari rumah orang tuanya, Rudi mulai mempersiapkan tanah kuburan dan membaca mantra yang juga berbahasa Jawa kuno di atas martabak. Di depan rumah orang tuanya, dengan hati-hati Rudi menaburkan tanah kuburan serta langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kebetulan Mas Eko yang membuka pintu itu. Lalu Mas Eko memeluk Rudi serta bertubi-tubi mencium pipi dan keningnya. Tapi di hati Rudi, ini hanyalah kepalsuan.
Kemudian Rudi berpura-pura rindu dan minta maaf jika selama ini banyak kesalahan. Sang ibu lalu keluar dari kamar dan kemudian memeluk Rudi penuh haru, dan mereka bertiga pun ngobrol di ruang tamu. Rudi lalu menyerahkan martabak kesukaan Mas Eko yang sudah dibacakan mantra tadi. Kebetulan rumah orang tuanya sudah agak sepi, karena bapak dan para anak buahnya sudah berangkat berjualan. Sang ibu juga menyampaikan pesan agar selalu berhati-hati dalam menjalankan usaha dan tak lupa menjaga kehamilan istrinya. Tak lama kemudian, Rudi pun pamit pulang dengan alasan istrinya sedang sendirian di rumah. Sesampai di rumah, Rudi merenung di kamarnya. Ada pertempuran batin yang hebat dan banyak kekhawatiran berkeliaran di otaknya. Dia sadar ini bukan jalan yang baik. Tapi di sisi lain dia juga merasa sudah melangkah terlalu jauh. Asti yang mengetahui kegalauan Rudi berusaha mendekat dan menghibur. Tapi Rudi mengacuhkannya. Dia bahkan sempat mengatakan bahwa semua masalah ini akibat Asti yang hamil. Lagi-lagi Asti menangis. Tentu kalimat Rudi barusan sangat melukai hatinya, karena Asti merasa disalahkan dan menjadi sumber dari semua masalah yang terjadi. Lalu, entah setan apa yang merasuki, Rudi tiba-tiba emosi. Dengan kasar, ditariknya tangan Asti yang sedang menangis dan bersimpuh di depannya. Istrinya ditampar berkali-kali dan keluarlah kata-kata kasar serta cacian dari mulut Rudi. Asti hanya bisa meringkuk dan menangis. Setelah terdiam sambil memegangi kepala karena semakin pusing, Rudi keluar untuk berkumpul bersama teman-teman premannya, meninggalkan Asti yang menangis sendirian. Pertemuan dengan Danang di tempat nongkrong semakin memperkuat niat Rudi untuk menuntaskan ini semua. Walau tadi sempat terbersit keraguan di hatinya. Kata Danang, jika semua dilakukan setengah-setengah, justru semuanya akan berada dalam bahaya. Sekitar jam 1 malam, Rudi pulang untuk melakukan ritual. Kali ini dia melakukan di belakang rumah agar tak diketahui oleh Asti. Perlahan dan dengan tangan gemetar, kemenyan itu dibakar sambil membaca mantra. Tak lama kemudian, terasa ada angin ribut. Rudi melihat beberapa pohon tumbang. Lalu, dari kejauhan terlihat cahaya seperti bola api yang mendekat. Rudi semakin ketakutan. Tapi dia sadar tidak boleh lari dan harus menunggu semuanya berjalan. Yang entah akan seperti apa kejadiannya. Setelah semakin dekat, bola api itu semakin membesar dan bersuara seperti auman harimau. Kemudian bola api itu kembali pergi menjauh dan hilang dari pandangan Rudi. Tiba-tiba semuanya kembali normal. Tak ada lagi angin dan ternyata pohon-pohon yang tadi terlihat tumbang mungkin hanyalah halusinasi. Ritual telah berakhir seperti ingatannya tentang keterangan dari Pak Tugio. Rudi pun segera masuk rumah untuk tidur tanpa menghiraukan istrinya yang sudah terlelap. Setelah berjuang cukup lama dengan pertempuran batin, akhirnya Rudi pun berhasil memejamkan mata. Pagi harinya, Rudi kembali membuka warung. Berbekal sedikit olahan daging yang ternyata tetap dikerjakan sang istri,
walau dalam kondisi hamil dan terus dimarahinya. Ada perasaan gelisah menunggu kabar dari keluarganya. Ternyata tak ada satupun pembeli. Sambil merenung, Rudi berusaha mengingat semua peristiwa di rumah Pak Tugio, terutama keterangan tentang ritual serta akibat dari santet jenis ini yang mungkin terjadi. Dia juga sangat berharap andai santet ini benar-benar bekerja, tapi tak sampai menyebabkan kematian siapapun. Karena bagi Rudi, hal itu terlalu berlebihan. Sampai tengah hari, belum ada satupun pembeli. Juga tak ada kabar apapun dari keluarganya. Karena mulai gelisah, Rudi pun menutup warungnya. Apalagi tak ada tanda-tanda sama sekali orang yang datang untuk membeli. Perlahan dan dengan langkah gontai, Rudi pun pulang ke kontrakannya. Sesampai di sana, pintu depan ternyata terkunci. Mulai ada firasat tidak nyaman di hatinya. Berkali-kali dia berteriak memanggil Asti, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, Rudi mendobrak pintu depan dan betapa terkejutnya dia saat melihat ke dalam kamar. Asti ditemukan tergantung dengan leher terikat kain sarung. Rudi berteriak sekencang-kencangnya sampai terdengar oleh para tetangga. Tak butuh waktu lama, para tetangga pun berkerumun datang. Di depan tubuh kaku istrinya, Rudi pun bersimpuh sambil berkali-kali minta maaf. Dan karena kesedihan yang luar biasa, Rudi bahkan sampai pingsan. Dia lalu tersadar ketika ada seseorang yang mengguncang-guncangkan tubuhnya. Ternyata itu adalah Hamzah, salah satu anak buah dari bapaknya. Dengan spontan, Rudi memeluk Hamzah sambil berlinang air mata. Tapi setelah mengendorkan pelukan, ternyata Sukri baru datang dan membawa kabar duka. Pak Broto, bapaknya Rudi, baru saja meninggal dunia. Suasana pun menjadi sangat gempar. Rudi tak bisa lagi mengendalikan diri. Setelah minta tolong pada para tetangga untuk pengurusan jenazah istrinya, dia pun berlari sekuat tenaga ke rumah orang tuanya. Sesampai di sana, Rudi langsung memeluk tubuh sang bapak yang juga sudah terbujur kaku. Terlalu banyak hal berkecamuk di otaknya, terutama penyesalan bahwa dirinya lah penyebab ini semua. Setelah ditenangkan oleh kakak dan ibunya, Rudi pun berlari lagi ke rumahnya. Begitu melihat banyak orang sedang mengurusi jenazah istrinya, dia pun pingsan lagi. Setelah pingsan cukup lama, Rudi sadar ketika jenazah siap diberangkatkan. Di pemakaman, dia bertemu dengan rombongan pengantar jenazah bapaknya. Perasaan Rudi benar-benar tak bisa dilukiskan. Ini adalah pukulan yang luar biasa berat. Singkat cerita, menantu dan sang bapak mertua pun dimakamkan berdekatan. Hal itu juga atas persetujuan Pak Wardi, bapaknya Asti. Kejadian itu benar-benar membuat warga gempar. Rudi yang terus meratapi kejadian ini tak henti-henti menangis di dekat pusara istri dan bapaknya. Entahlah bagaimana dia akan melanjutkan hidup setelah ini. Yang jelas, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Bapaknya mendapat tempat terbaik
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masih tersisa ampunan bagi istri dan dirinya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami kali ini. Semoga kisah-kisah kami menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.